Percaya atau enggak, saya pernah, tahunnya lupa, itu udah lama banget, pernah mencoba untuk menghilangkan kecenderungan masyarakat kok tidak pernah puas. Begitu, seperti itulah. Tapi kalau kita pakai jimat terus musuh juga pakai jimat, itu yang terjadi nanti seperti apa, Ki? Kuat-kuatan, mana yang lebih kuat? Hanya untuk memaksimalkan dalam permainan tapi sebagai benteng. Benteng juga, karena saya yakin kok ada suatu jimat yang bukan meningkatkan dia tapi merusak mental. Assalamualaikum, Ki Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk tema hari ini ya, Ki ya. Oke. Tema kita hari ini yang ingin Vina bahas yaitu kenapa sih kok para atlet volley ini masih suka pakai jimat, Ki? Volley aja atau semua atlet? Ya, semua atlet masih pakai jimat. Padahal kan sudah simple. Itu ya, sudah tergolong atlet gitu loh, Ki. Ya, kalau disebut atlet kan otomatis dia udah jago kan ya. Benar. Tapi ada jawaban yang memang nggak bisa terbantahkan, Pak. Apa itu? Kita adalah masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari banyaknya suku bangsa, budaya, tradisi, ya kan, bahasa berbeda-beda, ya kan. Dan kecenderungan kita ya memang masih ada hubungannya dengan spiritual, nenek moyang atau tentang manusia dengan alam sekitar. Kita masih ada koneksi begitu secara spiritual, nggak bisa lepas itu. Begitu. Nah, jadi budaya zaman dulu orang itu kalau katakanlah belajar ilmu kanuragan, ya kan, itu untuk membantu dia agar lebih mudah menjadi jagoan jawara prajurit, kesatria atau lain sebagainya, membela kebenaran, atau bahkan ya orang yang jelek pun sekalian perampok juga harus belajar ilmu agar dia merampok itu anti apapun gitu kan. Sejak zaman dulu. Nah, itu ilmu spiritual. Terbawalah sampai sekarang, Mbak. Nggak bisa itu luput. Nggak bisa lepas. Artinya kenapa para atlet banyak yang masih pakai jimat? Karena semakin banyak orang pakai jimat itu, si para atlet atau pemain lainnya, itu akan berpengaruh terhadap lawannya. Nah, jadi jimat itu bukan hanya untuk meningkatkan, Mbak, tapi untuk membentengi juga. Nah, itu pasti ada. Bahkan sampai saya memberikan sebuah pernyataan bahwa saya rasa setiap atlet lebih dari 70% itu pakai benda spiritual. Katakanlah benda spiritual ya, bukan jimat aja tapi benda spiritual. Bentuknya bermacam-macam ya, Ki? Macam-macam. Tapi saya bisa jamin 100% semua atlet atau semua pemain di Indonesia 100% loh ya ini menggunakan teknik spiritual. Apa itu teknik? Termasuk doa itu kan teknik spiritual, Mbak. Kepada yang dipercayainya, apapun agamanya. Termasuk minta doa restu kepada orang tua, istri atau suami ketika dia sedang bermain, itu termasuk teknik spiritual. Tapi kalau benda kan berarti berupa wujud. Nah, itu 70%-an lah. Termasuk tasbih, raja. Yang lagi tren sampai saat ini termasuk susuk. Kita kan bahas kemarin tuh, ada yang pakai 36. Iya, di seluruh badannya. Masih ada sampai sekarang. Ya kan? Karena kita tidak bisa melepaskan hal itu. Percaya atau enggak? Saya pernah, tahunnya lupa, itu udah lama banget, pernah mencoba untuk menghilangkan kecenderungan masyarakat terhadap susuk, terhadap jimat. Nggak bisa, Mbak. Mereka cari itu. Tetap butuh ya ini. Datang ke tempat saya. Kemudian saya bantu untuk buka aura, kemudian saya katakanlah itu pemain volley ya. Membuka aura, membuka energi titik-titiknya, saya bantu secara langsung, Mbak. Udah, monggo, udah selesai. Ki, jimatnya mana? Gitu. Jadi nggak saya kasih benda, mereka itu cari. Kalau nggak ada itu tuh nggak mandi katanya. Butuh pegangan ya tetap saja. Butuh pegangan. Soalnya ada turun-temurun dari zaman dulu sampai sekarang itu jimat, siji sing di rumah. Zaman Wali Songo di Sunan Kalijaga kan ada jimat Kalimosodo. Ya, jimat Kalimosodo kan ini kalimat syahadat, ya kan,
direbutin banyak orang padahal kalimat syahadat aja itu jimat dia gitu lah. Jimat-jimat orang sekarang itu ya beraneka ragam, dia butuh apa begitu gitu, termasuk banyak hal seperti minta doa restu para yai misalkan ke kiai. Paling enggak itu pulang itu bawa air doa loh Mbak, itu jimat. Itu jimat, nggak bisa lepas dari mereka seperti itu. Jadi di sini alasannya yaitu bukan hanya untuk memaksimalkan dalam permainan, tapi sebagai benteng. Benteng juga, karena saya yakin kok ada suatu jimat yang bukan meningkatkan dia, tapi merusak mental musuh. Volley apalagi. Jadi dia pakai jimat, dia atlet kan, dia udah punya kemampuan karena dia latihan. Tapi dia punya jimat, gunanya adalah meruntuhkan mental musuhnya. Jadi musuh tidak maksimal mainnya begitu. Betul. Kocar kacir kayak linglung kayak atau lain sebagainya. Bahkan ada jimat yang tujuannya adalah merusak jimat lainnya. Jadi jimat ini tuh adu, secara energi adu. Nah ini kalah ya sudah, jimat dia yang menang akhirnya. Kalah pamor berarti ya? Ya seperti itu. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Karena permainan apalagi volley ya, itu udah menjamur. Setiap RT punya timnya, ada kejuaraannya. Kalau bola sedikit meredup sekarang, tapi volley banyak banget. Amit-amit, tapi ini sudah menjadi apa namanya rahasia umum, dipakai judi juga. Jimat volley? Oh, bukan, volleynya. Oh iya, taruhan begitu. Di taruhan, ya. Karena taruhan kan orang butuh menang kan, menang harus pakai dengan cara apapun akhirnya, pakailah jimat. Gitu. Banyak juga yang menggunakan teknik nyewa pemain pro, ditaruh di tarkam. Iya benar. Iya kan. Iya, tapi ada yang pakai jalur belakang, pakai energi, yaitu pakai jimat tadi. Baik. Jawabannya karena tradisi budaya dan rasa ingin menang. Kemudian apa namanya, ya termasuk saya yakin kok tidak pernah puas, begitu, seperti itulah. Tapi kalau kita pakai jimat terus musuh juga pakai jimat, itu yang terjadi nanti seperti apa Ki? Kuat-kuatan, mana yang lebih kuat dia pasti menang dari energinya ya berarti. Tapi tidak ada yang rata-rata, tidak ada yang ini, sepengetahuan saya ya, jimat itu hanya berpengaruh ke lawan, hanya membuat dia linglung, kalah. Ya itu aja permainannya itu buruk seperti itu. Nggak ada jimat yang merusak, katakanlah membuat celaka musuh, nggak ada. Tapi saya pernah dengar ada suatu kejadian di kalau nggak salah di Sidoarjo itu ada yang naik smash volley. Nah yang nahan begitu kemudian kena bola itu tangannya pecah katanya seperti itu. Kalau teman-teman tahu mungkin tolong ditulis di kolom komentar itu kejadian kapan. Saya pernah dengar dari salah satu atlet yang apa namanya datang ke tempat saya menceritakan itu. Iya. Ada berita semacamnya. Itu mengerikan itu kalau gitu. Tapi kalau itu kan tidak bisa dipastikan karena jimat atau memang karena ada masalah atau secara kondisi fisik atau kesehatannya. Tapi kalau logika kita kan kalau ngeblok ini kan kena tangan kan nggak masalah Mbak. Iya, saya pernah main volley waktu sekolah, tangan saya ini ngeblok bola, ini sama ini ke belakang gini loh Mbak sampean. Dan kata teman saya itu normal. Nah tapi katanya sampai kena ini terus pecah gitu kan itu. Ya gimana benar. itu loh. Itu yang saya maksudkan. Nah tapi kalau ini satu lagi Ki, kalau dari satu tim nih Ki, antar pemain pakai jimat tapi dari tempat yang berbeda-beda, itu pengaruhnya seperti apa nanti Ki? Nah, akhirnya menonjolkan keegoisan kalau di satu tim gitu ya. Misalkan ini tim satu tim temennya pakai susu, ini pakai ini, ya yang akan nonjol ada yang paling kuat gitu. Iya. Baik. Begitu. Saya lebih menyarankan itu yang pakai itu satu, tapi energinya dipakai untuk meluas. Itu malah bagus untuk kesolidan tim. Saya pernah dulu ada pelatih yang pesan jimat volley ke saya proseskan untuk anak didiknya. Loh, juara Mbak, walaupun tidak juara 1 ya, juara 2 udah seneng banget itu. Karena apa? Yang dibikin solid adalah si timnya. Jadi maksimal dalam satu tim. Seperti itulah. Terima kasih Ki sudah menjawab pertanyaan mengenai tema hari ini, yaitu kenapa kok masih
ada para atlet ini masih suka memakai jimat. Oke, ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.